Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Kembali lagi ke channel Ibu. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pembelajaran di tema 5, subtema 1 di PB2. Kali ini kita akan melanjutkan, masih di tema 5, masih juga di subtema 1. Kita akan melanjutkan ke PB3. Oke, tidak perlu berlama-lama. Mari kita belajar. Baik, mari kita langsung saja ya ke poin-poinnya. Untuk di pembelajaran 3 di subtema 1 masih di tema 5 ya, tentang ekosistem ya. Dengan judul subtema 1 ini komponen ekosistem ya. Hari ini kita akan belajar pertama mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta, yang kedua menggambar peta, yang ketiga membuat ringkasan informasi penting, dan yang keempat menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan memulai di halaman 19 ya. Kalian bisa lihat di sini ada dua buah gambar kanan kiri Ibu ya. Yang pertama ada gambar Raja Ampat dan Gunung Bromo ya. Di sini ada dua buah gambar ya. Kalian bisa mengamati kedua buah gambar pemandangan alam di atas ya. Mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah mengunjungi kedua tempat tersebut ya. Kepulauan Raja Ampat itu ada di Papua Barat dan Gunung Bromo ada di Jawa Timur ya. Ini merupakan dua tempat yang banyak dikunjungi wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang mempesona. Wah, Ibu pernah tuh ke Bromo. Wah, it's amazing ya, seperti negeri di atas awan. Datangnya pagi tuh sebelum subuh. Wah, kita bisa melihat negeri di atas awan di sana. Nah, negara Indonesia ini memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah tentunya ya. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara kita merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Nah, coba kalian search di Google, negara kepulauan itu apa sih? Kalau menurut Ibu, negara kepulauan adalah sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau ya. Karena negara kita ini disebut negara kepulauan, dan negara kita ini memiliki sekitar 13 atau 14 ribu lah, puluhan ribu yang jelas tercatat 13 sampai 15 ribu pulau ya. Mungkin lebih tepatnya kalian bisa search di Google ya, takut Ibu salah menyebutkan. Kalau Ibu tidak salah sih 17 ribu, tapi silahkan kalian search ya, takut Ibu salah ya. Oke, kita masuk ke halaman 20. Di sini ada sebuah wacana, yaitu mengenal letak geografis Indonesia ya. Kita akan bahas sedikit ya tentang wacana tersebut ya. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi ya. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan, yaitu perbatasannya ya. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, maaf ya. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia ya. Lalu Indonesia ini juga berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis ya, karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra ya. Ini tempat persilangan dan itu sangat strategis sekali untuk perdagangan ya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari 17 ribu. Nah, betul apa yang Ibu bilang tadi, terdiri dari 17 ribu pulau ya. Ada pulau berukuran besar dan pulau berukuran kecil ya. Dari sejumlah pulau tersebut, sekiranya ada 6.000 pulau yang masih tidak berpenghuni. Jadi masih ada tuh pulau kosong. Wah, pasti kamu langsung ingat dengan film-film yang ada di TV. Melakukan petualangan dapat harta karun. Seru sekali. Tapi itu hanya ada di dalam film, tapi tidak tertutup kemungkinan juga ya bisa terjadi di kehidupan nyata. Oke, kita lanjut. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera ya. Coba kalian lihat di sini ada sebuah peta Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi. Ya, kalian sudah lihat petanya?
Oke. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke, ya. Di sebelah timur terdiri atas daratan dan perairan, ya. Merauke itu di sebelah timur, ya. Sabang itu di barat, Merauke di timur, ya. Yang terdiri atas daratan dan perairan, ya. Luas daratan Indonesia adalah 1920, bukan 1000 ya. Ntar diulang lagi. 1.922.570 km persegi, bayangin. Wow. Dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Jadi 1:3 ya dengan perairan. Maaf, 2:3. 2:3 ya. Lebih luas perairan kita. Lalu, nah kita langsung masuk ke halaman 21, itu tiap bacaan tentang mengenal letak geografis Indonesia, ya. Di halaman 21 ada sebuah tugas nih di sini. Yang pertama, menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel seperti ini, ya. Yuk kita bahas dulu bersama-sama, ya. Yang pertama, untuk paragraf 1, pikiran utamanya itu yaitu letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Lalu informasi pentingnya ada 2 di sini. Pertama, Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Itu dia 2 informasi penting dan 1 pikiran utama dari paragraf 1. Kita memasuki paragraf kedua. Paragraf yang kedua, pikiran utamanya, letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Untuk informasi pentingnya, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Nah, lalu kita akan masuki paragraf ketiga, ya. Pikiran utamanya, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Informasi pentingnya nih ada 2 ya, ada 2 informasi penting di sini. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Yang kedua, dari sejumlah pulau tersebut sekiranya 6.000 pulau tidak berpenghuni, ya. Lalu kita memasuki paragraf keempat. Paragraf keempat itu pikiran utamanya, wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur. Untuk informasi pentingnya, luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Itu dia 4 pikiran utama dan juga informasi penting dari 4 paragraf dari bacaan mengenal letak geografis Indonesia. Lalu kita masukkan di nomor 2, ya. Perhatikan kembali gambar peta pada halaman 20. Di sana ada gambar peta, ya, tadi sudah Ibu lihat. Sudah Ibu perlihatkan kepada kalian. Tuliskanlah nama negara-negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. Jawabannya itu Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Lalu yang kedua, tuliskan nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia. Jawabannya adalah Samudra Hindia, ya, di sebelah barat dan selatan, dan Samudra Pasifik itu di sebelah timur dan utara, serta Laut Cina Selatan di sebelah utara juga ada. Kita juga ada berbatasan dengan Laut Cina Selatan, ya. Lalu yang ketiga itu, berilah tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah Indonesia sebelah timur dan sebelah utara yang disebutkan di bacaan. Kasih tanda silang di peta, ya. Itu kalian silakan lakukan sendiri, ya. Di print out petanya atau digambar terus kasih tanda silang, ya. Pulau besar itu Ibu sebutkan pulaunya saja, ya. Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Lalu yang keempat, yang D, ya, lingkari pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Indonesia seperti yang disebutkan di dalam bacaan, ya. Pulau-pulaunya kalian bisa lingkari, yaitu Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Itu pulau-pulau kecil yang bisa kamu lingkari. Lalu apakah yang dapat kamu simpulkan dari letak geografis Indonesia, ya? Letak geografis Indonesia itu strategis, ya, karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudera. Atau mungkin kalian punya pendapat lain, silahkan kalian tulis kesimpulan kalian di dalam kotak berikut ini. Lalu kita akan memasuki ayo berlatih, ya.
Di halaman 22 di sini ada unsur-unsur peta nih kayaknya nih. Nah, ingatkah kamu, peta memiliki beberapa komponen sebagai berikut, yaitu pertama judul peta. Judul peta ini biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Yang kedua, skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Ya, dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada tempat. Ini ada suara kambing, ada suara ayam ya. Sebelah ada kandang kambing punya orang, nggak apa-apa ya. Yang ketiga, simbol merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Yang keempat, garis astronomis merupakan garis hayal pada muka bumi ya. Garis-garis mendatar horizontal yang terdapat pada peta disebut dengan garis lintang dan garis tegak disebut dengan garis bujur. Jadi garis lintang dan garis bujur ini merupakan garis astronomis ya. Yang kelima, legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta ya. Yang keenam, mata angin merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara, biasanya U dengan tulisan U. Nah, itu suara kambing. Aduh. Ya, di sini di halaman 23. Kali ini kamu akan mencoba untuk menggambar sebuah peta geografis Indonesia secara sederhana. Kamu akan menggambar peta yang memiliki skala yang sama dengan peta aslinya. Untuk itu kamu memerlukan beberapa alat dan bahan serta buku atlas, kertas gambar ukuran A4, penggaris, pensil, dan pensil warna. Lalu ikutilah tahap-tahap berikut ya. Kalian tinggal baca ya ini ya. Ini tinggal dibaca ya, Ibu tidak akan menerangkan, kamu tinggal baca. Coba di sini. Coba deh Ibu terangkan sedikit ya. Yang pertama, cara menggambar peta dilakukan dengan mencontoh peta asli. Pada peta asli dibuat garis-garis bantu tegak dan mendatar berjajar. Biasanya pakai kertas apa tuh yang kotak-kotak tuh? Ada ya. Jarak antar garis adalah 2 cm sehingga terbentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 x 2 cm ya. Milimeter blok bisa, pakai buku kotak juga bisa, tapi lebih bagus pakai milimeter blok karena lebih besar ya. Berilah kode angka pada garis-garis tadi mulai dari sudut kiri atas ke arah kanan dan ke arah bawah. Seperti ini contohnya, silahkan kalian bisa lihat ya. Ya, yang kedua, siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Buatlah garis bantu tegak dan mendatar berjajar menggunakan pensil dan penggaris ya. Ukuran garis tegak dan mendatar sama dengan ukuran garis tegak dan mendatar pada peta asli sebelumnya, yang harus sama ya. Beri kode angka pada garis-garis tadi dengan cara yang sama pada peta asli. Yang ketiga, mulai menggambar di atas kertas gambar dengan mencontoh peta asli yang telah diberi garis bantu ya. Sudah ada garis bantunya seperti ini, kalian bisa lihat gambarnya. Oke, kita masuk ke halaman 24, ada ayo membaca. Halaman 24-25 ya. Di sini ada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 ya. Oke, Ibu akan coba ya menerangkan tentang peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi di tahun 1928 ya. Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia ya, sudah tentu ya. Peristiwa ini makin menyadarkan bangsa Indonesia bahwa kita itu kala itu berada di bawah penjajahan Belanda ya, pada saat itu. Dan juga lebih menyadarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah ya. Karena pada saat itu kita masih dijajah, jadi harus sadar tuh gimana caranya nyadarin masyarakat nih ya. Nah, kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme ya. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi ya, dilarang tuh sama mereka ya. Mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Jadi seluruh pemuda dari Sabang sampai Merauke itu berkumpul di Jakarta ya. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi kongres itu pada akhirnya melahirkan sebuah peristiwa yang kita kenal saat ini dengan Sumpah Pemuda ya. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan ya. Pada saat itu para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah ya.
Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Isi sumpah tersebut sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu dia bunyi dari Sumpah Pemuda ya. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Mungkin kamu bingung, orang berkumpul cuman buat sumpah doang terus bisa menyatukan Indonesia ya. Sebetulnya di sini bukan karena sumpahnya yang terpenting, tetapi semangat dalam persatuan dan kesatuan itu yang paling penting. Oke ya, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa ngumpulin para pemuda dari Sabang sampai Merauke ya capek-capek terus hanya melakukan sumpah. Sebetulnya maknanya bukan sumpahnya ini, tetapi persatuan dan kesatuan yang akan dibinanya ini. Supaya apa? Supaya para penjajah ini pergi dari tanah air kita, dari Indonesia. Jadi ketika semua orang bersatu ya, dari Sabang sampai Merauke ya, dengan keinginan yang sama untuk mengusir penjajah, maka itu akan lebih mudah. Dan lebih mudah apa? Dalam memperjuangkan nasib kita, dalam mengusir penjajah, dan lebih mudah juga kita untuk merdeka. Dan terjadilah kemerdekaan di tahun 1945. Dan siapa yang mencetuskan itu juga, yang mendorong? Itu adalah golongan muda, ya, para pemuda, ya. Mereka menculik Presiden Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Nah, itu nanti ada terusannya, ya, panjang sekali. Maka dari itu, Sumpah Pemuda merupakan sebuah simbol dari bersatunya para pemuda atau bersatunya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama para pemuda, ya, yang memang salah satu pejuang, salah satu yang memperjuangkan nasib ya. Oke, sudah kamu baca ya, sudah kita bahas juga tentang peristiwa Sumpah Pemuda yang ada di tahun 1928. Kali ini kita akan masuk ke halaman 26. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba jawab ya. Yang pertama nih, bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928 ya. Mengutip dari Kompas ya, ini mengutip dari Kompas. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda adalah pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ya. Sumpah Pemuda ini dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasil rumusan dari Rapat Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II di Indonesia ya. Hingga kini setiap tahun pada tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ya, lalu dikutip juga dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, perjuangan pemuda di Nusantara dalam organisasi kepemudaan melahirkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional ya. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih ya. Berdirinya organisasi pemuda Budi Utomo ya, mendorong kemunculan organisasi pemuda serupa yaitu Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Minahasa, Jong Celebes, dan lainnya. Yang kedua, kita jawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu? Karena Belanda itu khawatir kegiatan berorganisasi semakin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Mereka takut kalau kita bersatu habis sudah ya. Dan ternyata betul kan, kita terjadi kemerdekaan di tahun 1945 ya. Kesadaran akan pentingnya persatuan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta ya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini? Ya, peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Ini sangat inspirasi sekali.
Yang keempat, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan. Kesadaran akan pentingnya persatuan kesatuan bangsa Indonesia ini mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Oke, itu dia ya. 4 pertanyaan dan 4 jawaban yang Ibu dapat sampaikan kepada kalian. Semoga juga ada koreksi juga kalau misalnya memang menurut kamu ini kurang bagus atau kurang baik jawaban dari Ibu. Silakan kalian lakukan pembetulan di kolom komentar dan silakan kalian search lagi jawabannya supaya bisa lebih aktual lagi, supaya lebih bagus lagi, supaya lebih nyambung lagi ya. Yang kedua ini yang B ya, membuat poster tentang manfaat nilai persatuan dan kesatuan. Bersama dengan seorang temanmu, buatlah sebuah poster sederhana yang berisikan ajakan kepada siswa lain untuk bersatu berdasarkan peristiwa Sumpah Pemuda ya. Kali ini kamu bikin poster tentang ajakan kepada siswa lain untuk bersatu berdasarkan peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, kamu pakai kertas gambar A4 buat poster tersebut ya dengan isi ajakan untuk bersatu berdasarkan peristiwa Sumpah Pemuda, diwarnai bagus. Nanti kalian bisa setorkan kepada bapak dan ibu kamu di sekolah melalui foto, atau bisa disetorkan langsung ketika memang pembelajaran sudah dilaksanakan secara luring ya. Oke anak-anak, kali ini Ibu cukupkan materi untuk pembelajaran 3 tema 5 subtema 1 ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Juga kalau ada kesalahan Ibu minta maaf ya. Kalian bisa melakukan pembetulan di kolom komentar ya. Nanti silahkan. See you on the next vlog. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker. Jangan lupa melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, see you on the next vlog.